Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, sembah Tuhan. Tuhan, pelita hidupku, terang jalanku, Engkau penolongku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Kami menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Hanya dekat padamu, tenang hatiku, Engkau pelindungku. Kini jiwaku memuji, tiada terbagi, Engkau yang di hati. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Haleluya, terpuji nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan-Mu. Ku tinggikan Kau Allahku, di atas mezbah syukurku, tinggallah dalamku, penuhi hatiku. Ku agungkan Kau Yesusku, di sepanjang umur hidupku, nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembahkan. Nyatakan kemuliaan-Mu saat ku sembah-Mu. Menyadari pertolongan dan perlindungan-Mu selalu, kami selalu rindu menyembah-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkaulah pelita dan terang jalan kami. Tuntun kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih
tentang kisah perjalanan iman Yusuf. Kejadian pasal 41 ayat 37 sampai 57. Demikian firman Tuhan. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakeikannyalah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungnya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berseluruhlah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'aneah, serta memberikan Asnat anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilingnya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah itu, mulailah datang ke-7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab memang hebat kelaparan itu di negeri Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Bapak Ibu, setelah berhasil mengartikan mimpi Firaun, Yusuf yang sebelumnya berada dalam penjara diangkat menjadi Perdana Menteri, diberi kuasa seluruh tanah Mesir oleh Firaun. Bahkan Firaun memberi Yusuf seorang istri. Dari istrinya melahirkan 2 orang anak laki-laki. Yusuf yang nampaknya tadinya tidak punya masa depan, kini membangun rumah tangga dan mulai memiliki karir yang cemerlang. Tidak heran Yusuf menamakan anak sulungnya Manasye, sebab katanya, "Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku." Dan anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Katanya, "Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku." Serangkaian kebaikan yang Yusuf terima adalah anugerah kemurahan dari Tuhan. Bapak Ibu, betapa menyenangkan saat seorang menerima kemurahan Tuhan.
Segera ia akan melupakan semua kesedihan yang dialaminya. Duka cita menjadi sukacita. Ia yang dahulu meratap kini mengecap kelimpahan berkat. Air mata terhapus diganti air madu yang nampak dari senyuman di wajah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah kita merasa hari-hari kita saat ini begitu sukar, sulit? Beragam persoalan menghimpit kiri kanan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberi kita pengharapan. Kemurahan Allah dilimpahkan atas kehidupan kita. Selanjutnya, kita mau belajar bagaimana Yusuf di dalam kelimpahan hidupnya, dia menyatakan sikap yang benar, yaitu dengan mengerjakan tugas-tugasnya penuh tanggung jawab dan integritas. Yusuf mengemban tanggung jawabnya dengan sangat baik. Dia menjadi orang yang cakap dalam pekerjaannya. Ia tidak egois, yang hanya memikirkan memperkaya dirinya sendiri, tetapi dia bekerja bagi kemakmuran penduduk Mesir, di mana dia membebaskan penduduk Mesir dari bencana kelaparan. Yusuf tahu bahwa kelaparan bukan untuk dihindari, persoalan bukan untuk dihindari, sebaliknya harus dicari solusi. Melewati semuanya itu, Yusuf mengandalkan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Tetap setia, berpengharapan dalam Tuhan, kemurahannya selalu ada bagi setiap kita. Dan bila kemurahan Tuhan dinyatakan, kita diangkat tinggi oleh Tuhan, kerjakan segala tugas tanggung jawab kita dengan rasa syukur dan mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Sekali lagi Engkau memberi kesempatan untuk kami memuliakan Tuhan. Sebagaimana firman-Mu hari ini, hidup kami adalah kemurahan yang daripadamu Tuhan. Merespon kemurahan itu, kami mau menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebaik-baiknya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Bukan dengan kuat gagah kami, tetapi dengan mengandalkan Tuhan. Kepercayaan sekecil apapun yang Kau percayakan kami akan kerjakan dengan setia. Karena di sanalah Tuhan menumbuhkan berkat-berkat-Nya, sehingga mempercayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Terima kasih Tuhan. Hari ini umat Tuhan berhimpun bersama dengan warga apartemen Green Lake Sunter. Nanti malam akan mengadakan perayaan Natal bersama. Hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersama, merindukan lawatan yang daripada Tuhan. Perayaan Natal nanti malam bukan perayaan Natal yang biasa, tetapi setiap pribadi bertemu dengan Tuhan secara khusus, sehingga mereka merespon, memperoleh terang hidup dan perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga hidup daripada warga apartemen Green Lake Sunter diubahkan. Mereka mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, mencari Tuhan, dan bahkan menjadi penyembah-penyembah kepada-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua yang ambil bagian dalam pelayanan. Hamba-Mu, Pendeta Didi Wahyudi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ibu Herlin Pirena yang akan menyampaikan kesaksian dan pujian. Juga tim worship, paduan suara, dan semua yang ambil bagian dalam pelayanan. SYOG juga Tuhan berkati urapi. Melawat umat Tuhan, melawat warga, sehingga mereka hidupnya diubahkan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan Tuhan berkat-berkat-Mu melalui ibadah perayaan Natal nanti malam. Demikian doa-doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa nanti sore, kita dalam sukacita pesta Natal bersama. Pesta rohani. Tuhan memberkati. Shalom.